Itu Pak, lafaz anak itu dikasih buletan itu bukan sukun Pak, itu tanda pendek. Lah anak-anak itu di dalam Al-Quran semuanya pendek bacanya, yang panjang kecuali hanya 4 kata yang dibaca panjang, yaitu anasia, anamila, anaba, termasuk anak al-laili, itu aja. Semuanya anak-anak itu nggak ada yang panjang, ya. Jadi caranya sih membaca biar gampang bacanya, dikasih buletan itu bukan sukun. Kalau sukun itu bolong Pak, ya nggak tembus. Nah kalau yang ini tembus Pak, gitu. Bulat maupun agak lonjong maksudnya sama. Kecuali kalau di akhir ayat, ya di akhir ayat ini kalau diteruskan pendek tapi berhenti panjang. Kalau di akhir ayat, gitu Pak, ya. Berubah makna nggak? Enggak, justru anak itu Pak, anak itu kenapa kok pendek? Ya itu anak itu maknanya saya Pak, tapi itu satu, ya, itu, ya. Nah kalau anasia tadi kok panjang? Iya, anasia itu satu kata. Kalau anak dipisah itu punya arti maknanya saya. Kalau sianya nggak ada artinya. Nah kalau anasia itu jadi satu kata, maknanya manusia, gitu ya. Itu Pak ya. Anaba itu kalau dipisah anak maknanya ada saya, banyak nggak ada maknanya. Nah kalau anabu, insya Allah maknanya balik kembali, gitu ya. Silakan dibaca dari qala tahtasimu. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Saya tambahin sedikit ya Pak ya. Tadi di masjid itu kan bahas adzan ya, lafalnya harus benar gitu kan. Contoh kayak gini Pak ya. Asyhadu an, yang benar ya. Asyhadu anna Muhammad gitu. Bukan asyhadu anna Muhammad gitu. Ya. Kalau asyhadu anna nanya panjang itu maknanya berubah. Sesungguhnya saya. Nah yang benar asyhadu anna Muhammad gitu lah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kan gitu. Nah kalau sesungguhnya anna misalnya panjang, sesungguhnya saya Nabi Muhammad itu ngaku lah, gitu loh maksudnya, ya. Nah itu, nah itu nggak berubah makna kalau gitu Pak. Ya. Kalau anna sesungguhnya, kalau anna sesungguhnya saya, udah beda tak? Nah, udah nggak usah berat-berat, nanti pusing. Ya. Yauma naqulu li jahannama halin talati wa taqulu hal min mazid. Yauma naqulu li jahannama silakan. Yauma naqulu li jahannama halin talati wa taqulu hal min mazid. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan tentang bacaan-bacaan yang barangkali ada yang bacanya lipat di juz mana saja, atau yang ragu ketika deres baca sendiri barangkali masih ingat di juz mana saja, silakan.
Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita teruskan. Di ayat 18, 22 dan barangkali waktunya nutut nanti di ayat terakhir tadi, ayat 30. Yang kita bahas di ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu kata ucapan kita, ya, yang diucapkannya dari apa yang kita ucapkan ini, baik dan buruk, ya, yang kita ucapkan ini ada pengawasnya. Baik dan buruk itu ada tanggung jawab kita. Di dunia sudah ada, lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Nggak bisa nolak. Apa ngerti nggak nolak itu? Nggak bisa nolak, nggak bisa nyegah. Apa Pak bahasa Inggrisnya nolak? Nggak bisa ngeles. Jawa itu bahasa Jawa itu kalau bahasa Inggris, ya, makan itu eating gitu ya, eat gitu ya, iya kan? Gitu ya. Bahasa Arab paling ada berapa? 3 mungkin atau 4. Kalau bahasa Jawa itu bisa 7 Pak. Ayo. Ayolah. Kalau ini masih berupa pari, kalau sudah digebek jadinya beras, diliwet jadi nasi, pecahannya nasi jenenge menir. Ya, pecah beras menir. Nasi ini terlalu lembek jadi bubur. Ayo. Bingung tuh bahasa Inggris bingung. Itu sehingga pecah jenenge beras, pecah jenenge menir, begitu diliwat kelembekan jenenge bubur. Nasi sudah menjadi bubur kadung gitu kan bahasanya. Tidak ada yang kita ucapkan ini, semua yang kita ucapkan baik dan buruk sudah ada yang ngawasi. Resiko ini gede di dunia pun ya. Maka pada pepatah, kalau lepasnya anak panah itu masih bisa melesat dan dituju. Tapi kalau ini gak pernah gagal, gak kroso. Ketika kita ngomong jeblak enak, ternyata ada orang yang tersungging. Ngerti nggak bahasa tersungging? Iya. Tersinggung. Apa bahasa apa lagi Pak? Udah dicuruskan sendiri, ya. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Nih, ini masih dongeng sekarang, nggak percaya. Bagi orang yang nggak beriman nggak percaya loh, bahwa ini kameranya itu jitu Pak, ya. Baik dan buruknya, kecil dan besarnya, semua ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kepada manusia pun juga. Apalagi Bapak yang sering tayang di TV. Ngerti TV enggak? Ini sudah disetel ini nih. Nggak bisa bohong ini. Biarin aja. Repot kan ini. Mau ngerasani juga repot. Ya? Iya. Ya. Kenapa orang ini bisa bohong, bisa nggak jujur, ya? Bisa tipu-tipu, lali kadang-kadang, lalai, nggak mikir resikonya. Ya, ayo, mau orang gede mau orang kecil, cuman bedanya kalau orang gede itu resikonya gede Pak. Ngomong di TV, oh sedunia loh. Kalau di sini mungkin nggak tahu ini kan disebar sampai dunia. Nyampe ini. Takut ini bawa apa? Bawa sentrong. Kenapa orang itu bisa berbuat nekat, ngalimin orang, mencaci maki orang, ya? Dan digunakanlah supaya ini manfaat, ya? Supaya ini manfaat.
Jangan sampai nyakiti. Mudah-mudahan Bapak nggak tersinggung. Ya, iya. Ini nanti ada tanggung jawaban di hadapan Allah. Ya, perbuatan apa? Maka sering saya sampaikan di dalam anggota tubuh itu ada 2 komponen. Jika bisa menjaga, menikmatnya, manfaatnya luar biasa. Tapi jika kita nggak bisa menjaga 2 komponen itu, madorotnya luar biasa. Yaitu ini, jadi gambar tuh. Nih, dan ini nih, antara rongga ini dan ini nih, antara ini, ngerti nggak? Nah, ini nih, nikmat manfaatnya luar biasa, ya, tapi madorotnya kalau nggak bisa jaga bahaya. Pakai i-nya 2, ya, bahaya. Kenapa orang kok bisa dolim? Kenapa orang bisa jahat, bisa anu lupa dengan lapor pun tapi ghaflatin min hadza. Fakashafna anka hito'aka fabasaruka yauma hadid di ayat 22. Kata Allah, sungguh kamu dulu lalai akan peristiwa ini. Maka sekarang kamu aku singkap selaput yang menghalang-halangi sehingga kamu sekarang sadar. Kenapa dulu kamu melanggar perintah Allah? Kamu nekat melanggar perintahku? Karena di sini ada selaput. Kita sekarang nggak terasa. Kenapa kamu nekat dulu nggak ibadah? Ayo. Kenapa kamu dulu meninggalkan perintahku? Kenapa kamu dulu dolim? Ya. Kalau bahasa Sunda, kenapa dulu kamu nganimoyo kepada orang nggak punya? Macam-macam, tanggung jawabnya ada. Karena lupa bahwa peristiwa yang besar itu akan dibuka. Catatan kita dibuka, dibeber, kameranya dipampang. Fakashafna anka hito'aka fabasaruka yauma hadid. Disingkap selaput yang menghalang-halangi, terang beneran. Itu dimulai ketika orang sakaratul maut, Pak. Ini kan bahasanya sekarang dunia itu kan nyata, Pak. Akhirat baru dongeng, cerita. Bagi yang nggak percaya, oh nggak ada. Hidup itu sekali. Enggak, ini persinggahan dari perjalanan yang sangat panjang kan gitu. Kata Pak Haji Romai Rama. Dunianya hanya persinggahan dari perjalanan yang sangat panjang. Ayo, lama mana yang di kuburan dengannya di dunia? Lama di kuburan. Dan dimulai dibukanya disingkap itu ketika sudah fa'idha balaghatil hulqum. Kalau nyawa sudah ditenggorokan, Pak, wa antum qina ini tandurun, tengok-tengok begini, Pak, menyaksikan jalannya ke kanan apa ke kiri. Nah ini loh Pak, misi kita di dalam dunia itu. Mudah-mudahan kita semua punya cerita masing-masing yang kita harapkan misi kita akhirnya husnul khotimah. Kita minta yang kaya jangan kaya di dunia toh, tapi kaya sampai akhirat, Pak. Caranya bagaimana? Harta kita sampai dibawa ke akhirat, titipkan kepada pasien miskin sebagian. Kan wa mimma razaqnahum, titipkan kepada 8 asnaf itu. Selainnya itu musola ada, masjid ada, pantai asuhan ada, ya, yang lain-lain banyak. Ini caranya harta kita nikmati, senengi dunia dan sampai akhirat, bukan di dunia toh. Bawa sampai ke akhirat sono, insya Allah bahagia dunia akhirat. Di dunia senang, kata Imam Syafi'i, sa'itum fid dunya puasa itu bid'ah akhirat. Itu insya Allah kategori orang yang senang dunia akhirat itu. Punya harta dibawa senang sampai akhirat. Gimana caranya? Gotong mobilnya. Bagaimana caranya lihat pabriknya? Gak harus begitu.
Sebagiannya itu loh dikeluarkan, itu loh caranya. Ayo, jangan ketika sudah meninggal, mau meninggal itu untuk Allah sudah pindah tempat, sudah pindah penguasanya. Sebelum itu semua, ayo kita punya harta, kita punya saham, kita bawa kaya sampai akhirat. Ya mudah-mudahan. Kenapa kok lupa? Karena tertutup ini. Nah ketika nyawa sudah di tenggorokan itulah dibuka, tapi sudah terakhir, sudah terlambat, nggak bisa. Nah inilah maka gunanya di ayat surat Ad-Dariyat itu ayat 50 berapa gitu ya, kita disuruh saling mengingatkan, memberikan apa itu peringatan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu manfaat buat orang mukmin. Nah ini jadi tujuannya kita saling gitu loh, dan kami tersinggung lah. Iya, kalau nggak kita sama-sama siapa? Kita ini lalai Pak, banyak lalai. Kenapa orang mau berani melanggar perintah Allah? Karena tertutup dengan selaput itu. Ya. Nah selagi ini mudah-mudahan misi kita di alam dunia ini sukses. Saya cerita, maksudnya saya tadi bilang, sering saya sampaikan, kita punya cerita masing-masing Pak. Ceritanya nggak sama, tapi tujuan akhir mudah-mudahan semua sukses, ya, dengan predikat husnul khotimah. Dan makanya kalau kita ini merasa dosa kita banyak, kesempatannya masih longgar, tapi jangan ditunda. Karena apa? Karena kita nggak tahu besok. Ayo, nggak tahu. Jangan bangga dengan badan yang kuat. Banyak orang yang tidur nggak balik kok, sehat. Jangan bangga, jangan lengah dengan badan yang kuat sehat. Loh, kadang-kadang nggak ada anunya, sudah kita sering kita bahas. Malaikat itu nyambanginya nggak pakai nomor urut, nomor cabut, itulah balik. Nyata kan? Iya. Kalau nomor urut mungkin yang sudah 70, 80, 100, buktinya 26 sudah diambil kok. Iya. Makanya orang yang cerdas, orang yang pinter itu selalu mengingat itu dan mempersiapkan setelah ini, gitu loh. Wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum mati. Jangan mati taubat, sudah selesai. Makanya di sini tempatnya nanam. Nanam apa? Kalau kita kepingin panen yang baik, ya nanam yang baik. Yakin orang itu kita ini tergantung nanamnya. Belum sampai di sono sudah ketahuan loh. Di dunia aja sudah dibuka sama Allah. Tergantung nanamnya. Kalau nanamnya kita baik, yakin lillahi ta'ala, tapi ya kalau jadi apa aja, masih jadi rakyat kecil pun nanamnya baik, insya Allah panennya baik. Di sini tentang nanam, ya, bukan panen nyantar. Nah kita semua kepingin selamat dunia akhirat, yo ayo bareng-bareng. Bukannya di depan merasa khusyuk, enggak. Kalau Sabtu tahu nggak gulung-gulung begini-begini tuh. Kalau saya dengar itu mah nggak bisa. Tuh, sekarang sudah pensiun beliau tuh. Belum lawan saya. Saya kalah dulu, kalah tinggi soalnya. Tapi sekarang masih eksis saya Pak. Jadi semua Pak kita ini nggak ada yang bersih, kotor semua. Nah dengan merasa kotor itu kita berusaha semaksimal mungkin. Apalagi urusan kebaikan itu kudu dipaksa loh. Apapun kebaikan itu kudu dipaksa. Sholat itu nggak lama loh, tapi bawaan pokoknya lama. Apalagi bacanya pelan-pelan gitu ayatnya. Lu 3 ayat aja loh kayaknya luang banget.
Ayo kalau kita keren beli karcis pandemi kemarin di Bojong itu panjang banget antriannya. Itu nggak terasa Pak, orang kepengen dapat karcis, dapat antrian, nggak terasa. Tapi kenapa kalau urusan karcis ke surga yang katanya sekarang masih dongeng, itu kok banget beratnya ya? Sholat di masjid itu ukuran segini loh Pak, cuma separuh ini. Kayaknya lama banget ya. Disuruh baca Quran gini 20 menit itu kayaknya sudah 3 jam. Kalau nggak diniati benar. Artinya apa? Kebaikan itu kudu dipaksa Pak, apapun. Apalagi masalah ini Pak. Ngerti ya masalah ini ya? Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma. Yang paling berat itu mengeluarkan ini Pak. Di antara makanya ketika kita dikasih terima kasih, terima itu kita terima, kasih dikasih lagi sebagiannya. Kasih lewat jalan apa? Bapak lewat tanda tangan itu dikasih Pak, jalan terima kasih. Tapi setelah itu kasih lagi sebagiannya, maka di situ ayatnya wa mimma, sebagian dari rezeki itu yunfikun, keluarkan lagi. Kalau kita gini berarti kayanya cuma di dunia. Nah yang kita mintakan ketika kita longgar rezeki kaya itu harapan kita bawa sampai ke akhirat gitu loh Pak. Ya, jangan larang orang kaya, tapi jangan kaya di dunia kok, sampai ke akhirat kita bawa. Bicaranya tadi Pak, bukan kok mobilnya digotong begini enggak, pabriknya itu gimana caranya bawa? Ya itu tadi caranya, nah ini loh, kasih gitu loh. Ya, ini ada 1 juta, yang receh 100.000, ada yang 5.000, 10.000, yang diambil itu berapa? Yang abu-abu. Ya, 1 juta, yang 100-an 900, yang 100 pecahan, ada yang 5.000, ada 10.000, ada yang abu-abu. Coba lama banget ini, nunggunya, abu-abu yang keluar. Berat loh ya. Itu paling berat. Kalau ilmu kita kan sedekah, disuruh sedekah. Sedekah dengan keahlian, sedekah dengan ilmu apa aja. Tapi yang paling enak itu nggak terasa itu ngamalkan Pak ilmu. Ilmu itu nggak lancar kalau sering dibaca jadi lancar, nggak terasa. Yang paling terasa itu ini loh jeblok ini loh. Ini dijeblok Pak. Minus. Ayo. Sebelum meninggalkan teller hitung dulu kan gitu ya. Pengajuan setelah itu tidak diterima. Ayo Bapak yang biasa. Ini ya itu yang berat. Makanya diniati benar jika kita longgar. Ya. Kenapa orang kau nekat melanggar perintah Allah? Kenapa kita nggak gampang rukun sama sesama, lupa akan ini semua hari pembalasan itu? Padahal di sana sediakan di ayat 30 yaumanakulu li jahannama halim talakti wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah bertanya kepada neraka jahanam, wahai jahanam, apakah kamu sudah penuh? Kok nggak dijawab sudah atau belum? Tapi jawabannya jahanam wa taqulu hal min mazid, ya Rob. Jangan ngomong hal min mazid, apakah masih ada tambahannya? Artinya apa? Nggak nolak. Masih ada tambahan, walaupun sudah penuh, masih ada tambahan lagi tak? Ayo kalau kita naik angkot, ada bagian jaganya, Pak sudah penuh Pak, belakang aja. Ini enggak, ya. Ini masih ada tambahan lagi enggak? Itu. Masih ada tambahan lagi ya Rob, gitu. Nah ini satu urusan ini Pak, supaya kita ini hidup itu manfaat, jaga. Maaf ya, ini saya juga risiko loh Pak ngomong kayak begini. Gak disampaikan salah, disampaikan takut diawasi ini nih. Aman. Dengarnya di sana saya nunjuk begini nih, dikira ngerasa. Ini loh, ya, gak disampaikan salah. Kewajiban orang yang punya ilmu walaupun 1 ayat, ya, kalau bisa, kalau nggak bisa dengan banyak orang, sampai keluarga aja, gitu. Semuanya punya tanggung jawab Pak. Kalau nggak disampaikan, dosanya gede, gitu loh.
ini Pak, jika kita bisa menjaga dua komponen, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya, orang yang nggak takut dengan melanggar perintah Allah, diperintah Allah 5 waktu jangan sampai ditinggal. Kok melanggar? Ya, dalam keadaan apapun, berarti dia lupa. Kita ini masih lupa. Sebelum ini disingkap semuanya, ini mudah-mudahan kita sudah keburu cepat sadar bahwa semuanya ini yakin, tinggal sisanya. Banyak yang sudah kita jalani. Kalau nggak percaya dihitung. Kata Nabi, umatku itu usianya sitina wasabina, antara 60-70. Ayo, sekarang 100 itu sudah jarang. Sering saya bilang kebanyakan supermi Pak, beda dengan dulu. Iya, sekarang 30 aja banyak darah tinggi kok. Iya, ayo. Sekarang umur 25 sudah banyak yang rambutnya sudah berubah. Ada warnanya. Karena apa? Karena ya kosmetiknya banyak kali ya. Kalau zaman dulu nggak punya sampo, nyelam di sungai pakai lumpur samponya. Bisa nyalami kok. Pakai Merang. Terus bedaknya orang beranak itu pakai beras. Sekarang kan nggak anu Pak, nggak canggih kalau gitu. Nah, tapi ya kita bisa lihat. Baru anu sudah kayak gitu ya. Jadi semua ucapan, tingkah pola kita ini semua ada tanggung jawab kita di hadapan Allah. Belum sampai di sana kadang-kadang sudah tanggung jawab besar di hadapan manusia. Apalagi yang dunia tinggi itu gede. Nah maka kepelecuknya ini berat. Ya, kalau kepelecuknya kaki paling keselio Pak. Dukunya gampang. Tapi kalau kepelecuknya ini sampai mati Pak di bawahnya. Nah mudah-mudahan Bapak, saya itu kalau ngomong ceplos-ceplos mohon dimaafkan, saya nggak niat nyinggung tapi terang-terangan ya dari hati, jujur aja seperti itu ya. Jadi sudah tahu kayak begini, besok nggak disuruh sini lagi, alhamdulillah ya. Memang kayak begini bawaannya dari orangnya gitu memang ya. Kalau nggak ada yang gini kan nggak rame gitu ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.